Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan yang pertama yaitu saya sendiri Muhammad Iksan dengan NIM 200002053 sebagai moderator. Yang kedua yaitu Zakiatul Fiona dengan NIM 200002072 sebagai pemateri. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai pelaksanaan diklat. Sini terdiri dari 3 materi, yaitu yang pertama komponen pelaksanaan diklat, yang kedua strategi dalam pelaksanaan diklat, dan yang ketiga yaitu kegiatan pelaksanaan diklat. Langsung saja materi pertama, komponen pelaksanaan diklat akan dibacakan atau disampaikan oleh Zakiatul Fiona. Kepada Ona disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi yaitu tentang komponen pelaksanaan diklat. Yang pertama yaitu tujuan. Pelaksanaan pelatihan sangatlah bijak apabila sebelum pelaksanaannya terlebih dahulu disusun perencanaan yang disesuaikan dengan tujuan akhir. Apabila proses pendidikan dan latihan dilihat kembali, maka akan kembali terlihat bahwa tujuan akhir proses tersebut adalah perubahan tingkah laku yang diharapkan. Ini berarti bahwa pendidikan pada hakikatnya bertujuan mengubah tingkah laku sasaran pendidikan. Tingkah laku baru yaitu hasil perubahan yang dirumuskan dalam satu tujuan pendidikan. Dalam usaha diklat, sebelum pelaksanaannya terlebih dahulu disusun perencanaan yang disesuaikan dengan tujuan akhir. Apabila proses pendidikan dan latihan dilihat kembali, maka tujuan akhir proses tersebut adalah perubahan. Yang kedua yaitu materi, di mana materi ini adalah merupakan materi pelatihan yang kumpulan pokok bahasan yang mengacu pada bidang-bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu yang dirancang untuk memberikan bekal kemampuan bagi peserta. Pokok-pokok bahasan tersebut dapat diperoleh dari sejumlah referensi terpilih yang relevan untuk menunjang kelengkapan dan kevaliditasan materi. Dan yang ketiga yaitu metode. Metode ini banyak sekali untuk pelatihan yang dapat digunakan karena masing-masing metode tersebut saling melengkapi dan tidak ada yang paling baik. Metode mana yang akan digunakan tergantung kepada faktor-faktor seperti jenis pelatihan yang diberikan, pelatihan diberikan kepada siapa, dan berapa usia para pesertanya. Menurut Noto Atmojo pada tahun 2003, yaitu halaman 59 sampai 69 tentang pengelompokan jenis metode belajar mengajar adalah yang pertama yaitu metode didaktik, di mana di sini ada metode ceramah, siaran melalui radio, pemutaran film atau slide, dan yang terakhir itu penyebaran pamflet dan poster. Yang kedua yaitu metode Sokratik, di mana di sini ada demonstrasi, diskusi, role playing, seminar, simposium, lokal karya, latihan lapangan, tugas perorangan, studi khusus, field trip, sistem modul, panel, brainstorming, bus group, sosiodrama, proyek, konferensi, forum, dan debat. Dan yang keempat itu adanya media. Media adalah alat bantu pendidikan yang mana digunakan oleh pendidik dalam menyampaikan bahan pendidikan atau pengajaran. Alat bantu ini lebih sering disebut dengan alat peraga karena berfungsi untuk membantu dan memperagakan sesuatu yang ada dalam proses pendidikan dan pengajaran. Menurut Hamalik pada tahun 1993, media yang dapat dipilih adalah yang pertama media cetak, yang kedua ada media gambar, yang ketiga media audio, yang keempat media visual, yang kelima ada media audio visual, dan yang keenam ada media proyeksi dan non-proyeksi. Yang kelima yaitu instruktur. Instruktur atau sering juga disebut trainer menurut Noto Atmojo pada tahun 2003 pada halaman 107 yaitu instruktur adalah guru yang harus profesional dalam keguruannya. Pendapat tersebut pada dasarnya menekankan bahwa seorang instruktur harus selalu mengembangkan diri sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
khususnya dalam bidang pekerjaan yang ia geluti. Yang keenam yaitu evaluasi. Pendidikan apapun dalam bentuk dan tingkatannya pada akhirnya akan menuju kepada suatu perubahan perilaku baik individu, kelompok maupun masyarakat. Perubahan perilaku di sini mencakup pula perubahan peningkatan kemampuan di 3 bidang, yakni kognitif, afektif, dan psikomotor. Evaluasi pelatihan merupakan suatu proses yang sifatnya terus-menerus dan harus direncanakan bersamaan waktu dengan program pelatihan. Keseluruhan proses harus dilaksanakan secara ilmiah, menggunakan pendapat metode-metode ujian yang tepat. Masing-masing program pelatihan harus mempunyai tujuan yang jelas. Apabila evaluasi pelatihan itu diharapkan ada manfaatnya, kriteria yang dipergunakan harus sesuai dengan tujuan program. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ona. Materi yang kedua yaitu strategi dalam pelaksanaan diklat akan saya bacakan sendiri. Salah satu faktor yang ikut menentukan efektivitas pelaksanaan diklat adalah ketepatan dalam penggunaan strategi atau teknik pelaksanaan pelatihan. Pemilihan strategi bukan pekerjaan yang mudah karena tidak ada strategi yang tepat untuk berbagai situasi. Penggunaan strategi pelatihan tergantung pada waktu, tempat, bahan, dan peserta pelatihan. Strategi pelaksanaan diklat menurut Zaltman 1977 yaitu yang pertama, strategi fasilitatif. Pelaksanaan diklat dengan menggunakan strategi fasilitatif ini artinya untuk mencapai tujuan pendidikan dan pelatihan yang telah ditentukan. Penyediaan fasilitas memegang peran penting agar program pendidikan dan pelatihan akan berjalan dengan mudah dan lancar. Strategi fasilitator ini dapat dilaksanakan dengan tepat memenuhi hal-hal berikut. Yang pertama yaitu strategi fasilitator dapat digunakan dengan tepat jika perubahan klien. Yang kedua yaitu sebaiknya strategi fasilitator dilaksanakan dengan disertai program menimbulkan kesadaran pada klien atas tersedianya fasilitas atau tenaga bantuan yang diperlukan. Yang ketiga, sebaiknya strategi fasilitas dilaksanakan. Yang ketiga, usaha perubahan dengan menyediakan berbagai fasilitas akan lebih lancar pelaksanaannya jika pusat kegiatan organisasi pelaksanaan diklat berada di lokasi tempat tinggal sasaran atau klien. Selanjutnya yaitu strategi fasilitatif kurang efektif jika digunakan pada kondisi sasaran perubahan yang sangat kurang untuk menentang adanya pendidikan dan pelatihan atau diklat. Perubahan diharapkan berjalan dengan cepat serta sikap tidak terbuka dari klien untuk menerima perubahan. Strategi yang kedua yaitu strategi re-education. Istilah re-education dengan alasan bahwa dengan setiap strategi ini, seseorang harus belajar lagi tentang sesuatu yang dilupakan yang sebenarnya telah dipelajarinya sebelumnya. Mempelajari tingkah laku atau sikap yang baru. Yang ketiga yaitu strategi bujukan. Program diklat dengan menggunakan strategi bujukan artinya untuk mencapai tujuan pendidikan dan pelatihan dengan cara membujuk atau merayu agar sasaran perubahan atau peserta mau mengikuti perubahan sosial yang telah direncanakan. Yang keempat yaitu strategi paksaan. Pelaksanaan diklat dengan menggunakan strategi paksaan artinya dengan cara memaksa sasaran perubahan untuk mencapai tujuan perubahan. Hal-hal yang dipaksa merupakan bentuk dari hasil target yang diharapkan. Penggunaan strategi paksaan perlu mempertimbangkan beberapa hal, yaitu yang pertama, partisipasi klien terhadap proses pendidikan yang rendah dan tidak mau meningkatkan partisipasinya. Yang kedua, klien tidak perlu merasa berubah atau tidak menyadari perlunya diklat. Yang ketiga, pendidikan dan pelatihan diklat diharapkan harus terwujud dalam waktu yang singkat atau segera tercapai. Yang keempat, klien sukar menerima pendidikan dan pelatihan, artinya susah terpengaruh. Dan yang terakhir yaitu menjamin keamanan percobaan pelaksanaan diklat yang telah direncanakan. Dalam pelaksanaan program diklat, sering juga dipakai kombinasi antara berbagai macam strategi, disesuaikan dengan tahap pelaksanaan program serta kondisi dan situasi klien atau peserta pada berlangsungnya
proses pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak pelaksanaan diklat. Itu materi dari saya. Materi yang terakhir mengenai kegiatan pelaksanaan diklat akan dibacakan lagi oleh Ona. Kepada Ona disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan membacakan yaitu tentang kegiatan pelaksanaan diklat. Secara garis besar, penyelenggaraan pelatihan ada dua hal yang penting yang perlu dilakukan oleh panitia penyelenggara. Yaitu yang pertama tahap persiapan, di mana tahap persiapan operasional yang meliputi pemberitahuan atau undangan kepada peserta. Yang kedua yaitu pemberitahuan atau undangan kepada fasilitator atau narasumber. Yang ketiga yaitu penetapan tempat penyelenggaraan dan fasilitas yang tersedia. Yang kelima yaitu mempersiapkan konsumsi. Selanjutnya itu tahap pelaksanaan pelatihan, di mana secara umum alur pokok yang ditempuh dalam pelaksanaan diklat adalah yang pertama pembukaan pelatihan, yang kedua yaitu pencairan suasana, dan yang ketiga yaitu pembahasan materi pelatihan, dan yang terakhir yaitu rangkuman, evaluasi, dan tindak lanjut pelatihan. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ona. Mungkin sekianlah materi dari presentasi pada video kali ini. Kurang dan lebihnya saya sebagai moderator memohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.